Orang yang masuk surga itu karena tidak punya dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman, semuanya yang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, khususnya kita diberi kesehatan oleh Allah, kita dijaga dan dilindungi oleh Allah dari kemungkinan adanya musibah dan bencana. Kita diberi panjang umur oleh Allah, dan yang lebih besar di antara nikmat terbesar adalah kita diberi kekuatan iman oleh Allah. Maka mudah-mudahan dengan salat subuh berjamaah, lalu kesiapan kita untuk meluangkan waktu mengikuti kajian ini, kita digolongkan Allah sebagai hamba-hambanya yang bersyukur, selamat dunyane, selamat akhirate, ayem dunyane, ayem akhirate. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, bagi kami pertemuan hari ini adalah subuh pertama sekaligus pertemuan pertama setelah libur Ramadan, kajian rutinnya setelah hari raya. Sekarang ini sudah tanggal 14 bulan Syawal. Subhanallah, waktu berjalan begitu cepat. Namun bagaimanapun, walaupun Ramadan sudah berlalu selama hampir setengah bulan, tetap tidak pernah berhenti, tidak pernah basi untuk kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Bahasa masyarakat yang sering kita dengar, kita perlu untuk senantiasa berhalal bihalal, saling memaafkan di antara sesama, saling meminta dan memberi maaf. Bahasa masyarakat yang kita dengar, saling berhalal bihalal. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita betul-betul Idul Fitri kembali kepada fitri. Napa fitri? Kembali seperti ketika lahir, tidak punya dosa.
Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, hubungannya dengan fitri dan hubungannya dengan alam barzah, hubungannya dengan alam akhirat, itu sesungguhnya adalah hubungan dengan surga. Insya Allah kita semuanya nanti di akhirat, selain yang kita cari itu ridho Allah, yang kedua adalah supaya oleh swarga. Supaya apa Pak? Dapat tempat di surga. Karena di alam barzah dan di alam akhirat hanya ada dua kemungkinan tempat pilihan, dan di sana tidak bisa membangun. Karena kesempatan membangun tempat di alam barzah dan tempat di alam akhirat itu ketika masih di dunia. Di akhirat kita selain ridho Allah yang kita cari adalah oleh swarga. Jamaah yang dirahmati Allah, surga itu tempat yang suci, suasana yang suci. Maka karena tempat yang suci, siapapun yang masuk ke dalam surga itu harus orang-orang yang suci. Orang-orang yang suci alias wong sing gak duwe dosa. Pertanyaannya, adakah manusia yang tidak pernah salah? Adakah manusia yang tidak pernah dosa? Jamaah, jawabannya ya apa? Enggak ada ya? Ada apa mboten? Sing gak duwe dosa? Ada. Ayo. Yang pertama, orang yang tidak punya dosa dan jatah masuk surga itu adalah bayi-bayi yang meninggal sebelum dewasa. Gak duwe dosa. Tapi ya durung diarani orang ya. Bayi atau anak. Jadi mereka-mereka yang oleh Allah diwafatkan di usia sebelum balik itu tidak punya dosa, Pak. Masya Allah. Panggonane ten pundi? Swarga. Ya napa jenengan getun lah. Kok gak biyen-biyen ae mati sik enom ngono sik. Apa? Bayi ngono. Malah itu. Bahkan mungkin ada beberapa di antara kita yang kehilangan anak cucu sebelum dewasa, sudah meninggal lebih dulu. Nggih, ngoten niku wonten nggih. Itu nanti bisa menjadi syafaat wong tuwane napa? Untuk supaya wong tuane sing kakean dosa iku iso oleh syafaat diglendeng karo anak-anake sing nang swarga. Jadi yang pertama adalah anak-anak yang meninggal di usia sebelum akil balik itu rufi al-qalam, gak ono catatan dosane. Tapi nek nglakoni apik ono ganjarane. Masya Allah. Cuman ya memang perlu kesabaran. Perlu kesabaran wong sing ditinggalno. Cucu putrane yang belum dewasa tadi itu. Nah, kesabaran itu sendiri juga akan menghasilkan pahala. Jamaah, lalu siapa yang berikutnya yang tidak punya dosa? Yang dijamin tidak punya dosa adalah
maksumun wong sing dijaga sangka dosa yaiku para nabi. Kalaupun punya kesalahan itu sudah dijamin untuk mendapatkan maaf dari Allah, mendapatkan pengampunan dari Allah. Rasulullah itu adalah orang yang maksumun, terjaga dari dosa. Nah, setelah itu siapa? Setelah Nabi ndelek menungso sak liyane Nabi, mungkin bisa juga ada selain Nabi orang-orang yang suci itu adalah waliullah kekasih-kekasih Allah. Ada yang memang tidak pernah berbuat salah, berbuat dosa, suci, atau sudah dijamin oleh Allah dia mendapatkan pengampunan Allah melalui ikhtiarnya. Nah, dari situ maka kemungkinan orang yang mendapatkan orang yang suci berikutnya itu adalah orang-orang yang sempat berbuat salah, berbuat dosa, tetapi oleh Allah diampuni, mendapatkan maghfirah dari Allah. Nah, berkat maghfirah dari Allah itulah orang itu kembali kepada fitrah. Punya makna menungso kuwabe cara umum iku ya tau salah, tau dosa. Maka ketika ia mendapatkan pengampunan, di situ dia punya gelar, berhak menyandang gelar Idul Fitri, kembali. Itu berarti apa? Dosa lalu disucikan kembali ke fitrah. Lah, kesempatan untuk mendapatkan Idul Fitri dari pensucian dari dosa itu dari mana? Nah, dengan cara apa? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan maghfirah, terkait dengan alam barzah, terkait dengan surga. Maka sesungguhnya gelar Idul Fitri itu adalah modal utama untuk bisa menjadi ahli surga. Jadi orang yang masuk surga itu karena tidak punya dosa. Orang yang masuk surga ya itu karena punya dosa tapi diampuni oleh Allah. Nah, maka selama kita hidup di dunia itu yang kita cari adalah rahmat dan maghfirahnya Gusti Allah. Jamaah di surat Ali Imran, cuman sering kadang-kadang keliru nama surat Al Imran nggih. Sing bener surat Ali Imran, keluargae Pak Imran. Jeneng ya, bukan Al Imran tapi Ali Imran. Ayat 133. Allah menyatakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Nah, yang perlu saya bedah, saya sampaikan di sini adalah maghfirah dan surga. Perintah Allah, wasari'u, bersegeralah kamu untuk memperoleh maghfirah. Bersegeralah untuk memperoleh maghfirah. Itu punya makna
ya penafsiran dalam pandangan Allah menungso kabeh iku gampang salah, gampang dosa. Maka kalau sudah salah dan dosa, ojo terus-terus dosa, tapi segera untuk mendapatkan maghfirah. Yes, menggambarkan segeralah kamu untuk mendapatkan maghfirah. Yang kedua, segera itu menggambarkan kesempatan untuk mendapatkan maghfirah dari Allah itu waktune gak dawa. Di samping tidak dawa, apa tidak dawa itu? Tidak panjang kesempatannya itu, maksudnya adalah tidak panjang kesempatan itu karena diukur dengan barzakh, diukur dengan akhirat. Yang kedua, segera itu punya makna karena rahasia umur kita tidak tahu. Sehingga engkau aku nek wis umur swidak tak ngake-ngakeno golek maghfirah Gusti Allah. Ndak bisa. Karena segera rahasia Allah. Inginnya nanti umur 60 memperbanyak maghfirah, mendapatkan maghfirah dari Allah melalui ibadah-ibadahnya. Barang gurung sampai umur swidak kedisian, matilah itu. Kesempatannya kan di situ. Karena kalau sudah mati, manusia itu semuanya kepingin oleh maghfirah Gusti Allah. Tapi secara individu orang yang mati itu tidak bisa mendapat, tidak bisa memohon ampun. Karena di alam barzakh, alam akhir itu tinggal menerima hasil. Kalaupun ada kesempatan mendapatkan maghfirah setelah mati, itu apabila dia mendapatkan support maghfirah dari yang hidup. Understand? Jadi wong sing mati kabeh niku sing amale sing maghfirahe gak cukup itu kepingin kabeh balik nang donya, balike napa? Supaya nglakoni amal ibadah, supaya beramal sing soleh. Lah amal sing soleh niku tujuane apa? Supaya oleh maghfirahe Gusti Allah. Tapi tidak bisa. Karena tinggal nerima hasil. Nah, oleh karena itu kesempatan untuk mendapatkan maghfirah bagi orang yang sudah meninggal di alam barzakh itu apabila dia mendapatkan support doa dari yang hidup. Makanya Rasul sendiri diperintah oleh Allah, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya Rasul, selama kamu hidup itu beristighfarlah kamu untuk dirimu dan beristighfarlah untuk lil mu'minina wal mu'minat. Berarti apa itu? Mukmin yang masih hidup dan juga mukmin yang sudah meninggal. Dikuatkan lagi, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wali ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman. Mereka-mereka yang ciri ahli surga tandanya itu senantiasa Rabbana ighfir lana, senantiasa memohon ampun kepada Allah dan memohonkan ampun li ikhwanina untuk saudara-saudara kami alladzina sabaquna yang telah lebih dulu dalam keimanan. Berarti apa itu? Mendoakan orang-orang yang sudah lebih dulu. Lebih khusus adalah keluarga, lebih khusus adalah anak atau keluarga. Itu bisa. Tapi kadang-kadang sing urip niku kan gak sepiro mikir sing mati. Ngoten nggih Pak nggih. Lah apa mati dipikir, wong sing urip ae mikir urip iki ya sik bingung kok mikir sing mati. Iku wis urusane wong mati.
Padahal sesungguhnya orang yang mati itu kepingin memperbanyak amal sing saakeh-akehe supaya oleh maghfirah sangka Gusti Allah. Bahkan termasuk amal itu lebih fokus lagi waktu nduk donyane sing eman sing medit gak tahu gelem sedekah, maka kepinginnya fa asaddaqa, saya akan sedekah. Soalnya apa? Waktu urip nduk donya ni donya iku dikumpul-kumpul weman ngono iki sedekah. Nggih napa mboten? Barang wis mati iku ngrasakno hasile, maka kepingin ke dunia. Disitulah yang hidup ini bagaimana sebisa mungkin bisa merasakan ke ahli kuburnya tadi itu. Maka bagian daripada keluarga yang soleh senantiasa memohonkan ampun untuk keluarganya dan saudara-saudaranya yang meninggal, khususnya orang-orang yang terkait dengan dirinya, nasabnya, dan orang-orang yang berkaitan dengan dirinya, jasa-jasanya. Lalu apa berikutnya? Dia bersedekah, tidak pernah menyebut hanya nama dirinya, tapi yang disebut adalah ahli kuburnya. Niat untuk ini. Itu tidak akan mengurangi pahala yang bersedekah. Loh gitu loh Pak. Tapi kalau hanya untuk dirinya yang diniatkan, maka yang mati tidak dapat. Tapi kalau sudah disebut yang untuk yang meninggal, itu yang meninggal luar biasa senangnya, dan dia yang bersedekah pun tidak akan dikurangi pahalanya. Iku nek sing keluarga nok donya nek mikir sing mati. Dados kesempatan untuk mendapatkan maghfirah itu semasa di dunia, udah bagi dirinya maksudnya itu. Lalu karena hubungannya dengan kesempatan itu sangat singkat rahasia, maka jangan menunggu-nunggu, segera-segera. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, hubungannya dengan segera mendapatkan maghfirah itu dari mana maghfirah yang kita peroleh? Hadirin, maghfirah yang kita peroleh itu melalui amal-amal ibadah kita. Iku satu sisi amal ibadah itu mendatangkan pahala, satu sisi mendatangkan maghfirah. Mulane poso, puasa yang kita kerjakan itu kan pahalanya nggak dihitung Pak, nggih, nggak bisa, nggak dihitung oleh Allah. Satu sisi puasa itu berdampak pada apa? Maghfirah. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka ghufira, diampuni dosa-dosanya. Salat yang kita kerjakan ada pahala, tapi yang lebih inti adalah maghfirah. Allah maghfirah. Lalu yang berikutnya untuk mendapatkan maghfirah itu selain amal-amal tadi itu, ya sedekah, sedekah termasuk ngaji, maca Quran. Itu dalam arti apa? Tidak langsung maghfirah itu didatangkan, tapi begini Pak. Rasul secara umum menyatakan wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu pernah berbuat salah, berbuat dosa, ojo terus-terusnya dosa, tapi yo iya apa? Ayo ditutupi dengan kebaikan-kebaikan kita. Karena kebaikan kita itu akan menutup, menghapus apa? Sayiat, kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan kita, dosa-dosa kita. Loh. Dari mata mungkin kita bisa dosa, tapi bagaimana dari mata itu bisa menghapus juga dosa itu?
Kesempatan itu diantaranya moto gawe maca Quran. Itu. Ngoten Pak nggih. Melihat yang menyebabkan dapat pahala maghfirah, diantaranya maca Al-Quran, menggunakan mata untuk melihat huruf-huruf Al-Quran itu. Yang kedua, melihat mendapatkan pahala adalah melihat dengan penuh kasih sayang terhadap kedua orang tua, kangen. Apa nak kangen Bu kula kali jenengan, alhamdulillah. Nah nek wis mati ya apa? Kangen nih, datangi ke kuburannya, ziarah. Lah terus intinya ziarah niku apa? Ndongakno. Kak ziarah iku intine nggawa kendi dikei banyu terus disiramno ngono ngelak Pak. Duduk kembange iku, nggawa kembang iya, tapi sing penting iku dongane. Itu. Jadi mendatangi itu kalau sudah mati ya seperti itu. Tapi kalau karena jarak sangat tempuh yang sangat jauh tidak mungkin, maka tetap komunikasinya adalah komunikasi bukan datang, tapi ada komunikasi virtual. Kenapa komunikasi virtual itu? Sekarang kan ada model online gitu. Iya, kenapa? Ya pokoknya ndongakno setiap waktu. Seneng Pak, wong ndok kuburan iku nek didongakno Pak. Termasuk niku sedekah barang niku wae. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka kesempatan itu adalah untuk mendapatkan pahala, mendapatkan maghfirah, melihat Al-Quran, melihat kedua orang tua, kangen wong tua. Lalu berikutnya adalah kesempatan untuk bisa melihat Ka'bah. Tapi itu berarti apa? Harus terbang ke Mekah untuk apa? Umroh dan untuk haji. Jadi duduk ndelok gambar Ka'bah ndok omah, Pak. Wis aku pendino oleh maghfirah Gusti Allah, ndok omahku akeh gambar Ka'bah, boten. Tapi ke sana. Mulane kula dongakno panjenengan sedaya diberi kesempatan untuk bisa melihat Ka'bah secara luring. Apa luring itu? Secara darat, tidak online, tidak hanya dari sisi gambar, tapi video, tapi langsung ke sana. Itu yo berpahala, Pak. Maka ada doa khusus untuk melihat Ka'bah. Kalaupun tidak bisa doa itu, ya melihat ya Allah, melihat keindahan besaran Allah melalui Ka'bah. Mrepes mili, nguniku yo ganjaran. Alhamdulillah. Mulane saking semangati motivasi, kadang-kadang masjid-masjid tertentu itu di depan itu dikai gambar apa? Mihrabnya dikai apa? Gambar Ka'bah. Ya Allah. Aman do omah yo ono gambar Ka'bah ya, Pak. Ya enggak apa-apa. Ya saya ada gambar Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada Raudhah. Tapi duduk iku sing ngare ganjaran iku. Tapi barangkali memotivasi. Alhamdulillah sing nyawang sing iso nekakno maghfirah lan oleh rahmati Gusti Allah. Pengumuman, Pak, iki dikirani koyo guyon tapi serius, Pak. Bojo lanang nyawang bojo wedok nyawang bojo lanang dengan penuh kasih sayang, rahmah, maka Allah menurunkan rahmah, Allah menurunkan maghfirah. Cuman aneh nek wis dadi bojo gak seneng sawang-sawangan. Gini apa mboten? Bapak-bapak itu delok bojo ya masih penuh dengan semangat gitu ya. Atau mencurang delok bojo. Nah itu maghfirah nggih, alhamdulillah. Makanya rumah tangga itu juga ladang maghfirah dari Allah melalui muasyarah antar suami istri. Kembali hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka maghfirah yang kita dapatkan yang berikutnya itu adalah dari istighfar kita. Selain amal ibadah tadi juga apa? Istighfar ini jangan pernah berhenti. Istighfar jangan pernah berhenti.
berhenti. Sampai Rasulullah sumpah, napa sumpah? Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsar min sab'ina marrah. Saya itu beristighfar kepada Allah dalam sehari tidak kurang dari 100 kali hitungan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sing paling singkat napa? Sing paling gampang istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Paling singkat mana? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ngoten nggih. Ya Allah. Itu. Nah, maghfirah yang kita melalui istighfar kita kepada Allah itu adalah ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama kita istighfar itu karena memang kita banyak salah dan dosa. Karena banyak salah dan dosa. Yang tingkatan kedua istighfar kita adalah karena kita banyak kekurangan-kekurangan dalam beribadah. Dalam beribadah kan mestinya kan maksimal persis seperti apa yang semestinya dilakukan. Seperti sholat, itu kan mestinya itu secara maksimal itu orang sholat itu kan harus tepat waktu, tapi terlambat kadang-kadang. Ngoten nggih? Atau mestinya itu harus khusyuk, tapi ternyata ketika sholat itu banyak ingat lainnya, betul? Ngoten nggih, Pak? Maka kenapa Rasul itu mengajarkan istighfar setelah sholat? Loh, mau sholat iku apik kok saya njaluk istighfar nggih? Mengakui kita di dalam beribadah sholat itu masih banyak kekurangan. Maka istighfar atas kekurangan dalam beribadah. Bukan karena dosa kita maksiatnya, tapi kekurangan kita di dalam sholat itu. Eling iki, eling iki, eling iki, gini betul. Nah itu. Yang berikutnya istighfar yang diajarkan Rasulullah itu ya seperti yang dialami Rasulullah. Nopo? Ketika ia sempat lupa, karena harapannya kan setiap taringkan nafas orang itu kan istighfar terus mestinya itu. Allah, 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 Allah terus itu supaya mendapatkan. Tapi kadang-kadang lupa, gak ingat Allahnya, tapi ingat dunia nih, ingat lain-lainnya. Itu bagi Rasulullah itu dosa, sudah dirasa dosa itu. Kan gitu Pak ya. Ya Allah, aku eling iki, lupa Allah, istighfar. Nah, tingkatan kita itu yang mana tadi? Ya itu tadi, karena memang banyak salah dan dosa, karena banyak kekurangan dalam beribadah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu perintah segeralah kamu untuk mendapatkan maghfirah dari Allah. Lalu di situ berikutnya kata-kata wasari'u, dan bersegeralah untuk mendapatkan surga. Jadi antara maghfirah dengan surga itu disandingkan oleh Allah. Jannah itu Pak, yang selama ini kita maknaikan surga. Gitu betul? Gitu betul? Salah, napa bener? Bener Pak. Cuman yang perlu kita maknai berikutnya, surga. Jannah itu dari kata apa? Jannah itu artinya tenang Pak. Tenang Pak. Suasana nyaman, suasana teduh, suasana nyaman, merasa aman, nyaman, damai. Itu surga. Karena itu surga itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Artinya di dunia itu apa? Siapapun orang yang merasa nyaman dalam kehidupan ini, nyaman dalam arti tidak berbuat dosa, nggih Pak nggih. Kan ono wong nyaman iku malah berbuat dosa, nggih ya? Nggih. Itu tersesat itu Pak. Nyaman karena ia melakukan sesuatu yang baik, yang benar, itu ya surga. Karena itu di dalam rumah tangga itu juga sudah ada surga. Apanya? Ketika seorang suami merasa nyaman dengan istrinya itu. Halo? Ketika istri merasa nyaman dengan suaminya, dan ketika itu nggak sempat berpikir, apa mungkin aku bisa nyaman dengan yang lain?
Rasanya nggak mungkin aku bisa nyaman senyaman suamiku. Rasanya tidak mungkin aku senyaman dengan istriku selain istriku yang ada itu. Maka surganya suami, kenyamanannya ada di istri, kenyamanannya istri ada di suami. Surga di situ, Pak. Makanya baiti jannati, rumahku itu loh surgaku. Kan aku merasa nyaman di rumah itu. Walaupun boleh bangun rumah-rumah yang lain, tapi belum tentunya nyaman. Termasuk aku sudah merasa nyaman dengan istriku. Bagaimana kalau aku punya istri yang lain, bangun kenyamanan yang lain? Cobaan. Tambah bunyi itu. Iya Pak, saya punya teman Pak. Dia juga ustadz, punya pesantren. Cerita ke saya. Sebetulnya antar punya istri dua Pak. Jadi termasuk anggota. Kalau satu itu kan anggota ISIS Pak. ISIS itu Pak. Ikatan suami istri satu. Oh. Ibu-ibu ya anggota ISIS nggih? Apa dasteran? Artinya ISIS itu istri solehah idaman suami. Wih, aku banget gitu ya. Nggih. Nah, kebetulan teman saya itu anggota ISID. Apa ISID? Kol-kola, ikatan suami istri dua. Bagaimana memadukan itu? Sebetulnya sudah sama-sama tahu. Istri yang pertama juga sudah tahu bahwa istrinya suaminya beristrikan yang lain, dan istri yang kedua juga tahu kalau suaminya sudah beristri. Nah, ternyata sudah dibuat MOU. Sudah dibagi. Iki nggo bagiane sing kono-kono iki mbok uwek. Sudah ada itu. Sing iki istri kedua. Kebetulan istri pertama ndak punya anak, tapi punya pondok itu. Terus istri kedua itu yang punya anak. Dia sering curhat. Saya kadang-kadang ini aku bingung Ustaz ngene iki. Soal apa? Karo-karo ini kepengin aku ndok kono. Ya toh. Halo. Bingung bagi waktu itu. Kayak riyo ngono iku, riyo. Bingung dhek, iki ndok endi iki malam riyo iki ndok bojo kono apa bojo kene. Ngono iku royokan yoan, Pak. Halo. Bingung yoan. Jadi ya kebayangannya itu, wah duwe bojo papat iku tambah swarga. Gak angel wis ta. Wis, nah itu. Maka akhirnya ya sudahlah aku membangun surga dengan istriku yang satu itu, daripada nanti aku bangun dengan istri yang lain, belum tentu dapat jannah, belum tentu dapat kenamanan, kedamaian. Aku ya enak, wis enak aku anggota ISIS saya. Halo, anggota ISIS? Ikatan suami istri satu, sampean yang ngono ya? Atau masih jomblo? Oh masih satu, lah maunya apa? Coba kecuali kalau sampai sudah punya betul-betul pertahanan yang mapan sampean itu. Kali apa? Kalaupun damai tadi itu Pak antara istri satu dengan yang berikutnya, itu mikir yang lain apa? Bondoi urip itu ya siji mana Pak? Kalau nggak ada konco selainnya itu lagi, ya istrinya dua Pak. Wih, tuntutannya kan banyak nanti, anak yang ini dari istri ini. Cuman akhirnya Pak dari sisi penghasilannya juga gitu mikir, setruk Pak. Kan beban hidup kan juga semakin enggak semudah itu. Wis ayo bayangno. Maka sebetulnya surga itu bisa dibangun di dunia ini juga bisa jannah, merasa nyaman. Nah hubungannya dengan sesama manusia Pak, bagaimana kita juga bisa mendapatkan jannah, kenyamanan. Kalau kita punya salah, ayo segera minta maaf ke sama. Kenapa? Kalau jenengan punya masalah di antara sesama Pak, nggih Pak, ramen lungguh jejer mesti gak nyaman Pak. Gitu betul? Lapo kon mau kamel nang masjid mau aku ono masalah. Lapo? Aku sing sebelah iku aku ono masalah kok. Padahal yo gak jejer, persis niku yo gak nyaman. Ngene mboten?
Ndok kene ana musuh, ndok kono musuhe. Kira-kira gelem dep-depan apa gak kira-kira? Gelem dep-depan apa gak? Kalau pentekol ya terpaksa soalnya gak nyaman, Pak. Maka maghfirah itu loh supaya nyaman. Maghfirahnya itu memang bahasa hubungannya dengan Allah. Tetapi untuk mendapatkan maghfirah dari Allah, kalau antar sesama saling memaafkan. Bahasa masyarakatnya saling berhalal bihalal. Setelah itu nyaman. Gitu loh. Tapi tentu halal bihalal saling memberikan maaf itu sebatas urusan persoalan-persoalan salah dan dosa, bukan ada hubungannya dengan persoalan utang. Untuk dihubung-hubungkan gara-gara wis njaluk sepuro-sepuroan terus mari ngono sudah halal bihalal, mari ngono terus utangi gak disaur-saur. Lah yo sampean kok wis 2 tahun kok gak nyaur-nyaur utang. Lho, aku anu halal bihalal lang sampean. Lho, enak sampean, beda urusannya. Kecuali kalau orang yang diminta maaf itu saking legoe dhek gelem apian nang awake, ngoten nggih, kan ada orang itu dhek selama sudah baik tapi dia kok nggak pernah, terus dia yang dengan sadar minta maaf saking legoe. Wis tayu, alhamdulillah sampean iso nyambung silaturahim ya aku, utang sampean wingi sing 1 juta tak bebasno. Alhamdulillah, aku gak usah sampean sahur, malah sampean saiki butuh apa kene. Oh, hebat ngono. Soale mek titik. Coba 100 juta yo kira-kira. Abot nggih. Di situ. Nyaman, Pak, kalau sudah mendapatkan maghfirah itu. Apalagi nanti di alam barzakh, nyamannya ya karena ia punya bekal maghfirah itu. Makanya kalau kita punya salah dengan sesama, itu oleh Rasulullah segera minta dihalalkannya. Ini kan tetap hubungannya dengan alam arwah, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanat indahu madlimatun li akhihi falyat min syai'in min irdi au min syai'in." Barang siapa yang punya salah dan dosa dengan saudaranya yang lain, kedzaliman dengan saudaranya yang lain, maka carilah kehalalannya. Haram itu berdampak pada dosa kan? Dihalalkan menjadi tidak dosa. Maka mintalah untuk dihalalkan dosa itu kepada orang yang pernah dizaliminya. Al-yauma, kapan? Hari ini. Maksudnya apa? Segera hari itu juga. Maksudnya juga hari ini itu semasa kita di dunia ini masih ada kesempatan. Qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Sebelum dirham, belum apa dinar itu apa? Tidak ada nilainya lagi. Gampangannya apa? Gak bisa dipakai nyogok malaikat. Betul? Ketika orang yang pernah zalim dan pernah salah itu belum mendapatkan kehalalannya semasa di dunia, maka nanti bisa berlaku pengadilan malaikat, pengadilan Allah. Itu loh ya. Kalau masih hak sesama Adam kan terserah orangnya, enggak nggih? Tapi kalau sekedisian mati ya apa? Lho iki lho. Akhirat nanti berlaku. Kecuali kalau orang yang pernah dizalimiku dengan ikhlas hati, ya Allah, wong biyen punya salah nang aku ya saiki mati, tak sepurane ae. Oleh oke ngono iku. Tak sepurane ae aku sakno yoan anak-anake ya kaya ngene. Oke. Iku sing nyepuro gak jarane gedhe. Wis senajan biyen gak njaluk sepuro orang aku tak sepuro, alhamdulillah. Nah, kalau tidak mendapatkan maaf dari orang yang dizalimi itu kan berlaku pengadilan Allah ya apa? Apabila orang yang meninggal punya dosa itu tadi punya amal-amal baik, maka amal baiknya diambil diberikan kepada orang yang dizaliminya. Tuh, gitu loh, Pak. Kalau orang yang pernah berbuat zalim itu dosa-dosanya belum habis dan pahalanya kok wis entek kayak bayari iko. Sementara dosanya belum terpenuhi, maka orang-orang yang pernah dizalimi itu diambil dosa-dosanya, lalu akan ditumpahkan kepadanya,
Jadi amale wis entek, ketambahan dosa dari mana? Dari orang-orang yang pernah didolimi. Maka disitulah pentingnya maghfirah, pentingnya bermaaf-maafan, pentingnya berhalal bi halal itu. Nah, kalau orang itu punya modal itu, maka nanti ketika di alam barzakh itu akan kembali irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Kembalinya ya ketika nazak itu. Ketika di dunia ya Idul Fitri tadi itu, ketika hari raya Idul Fitri itu. Nanti ketika sudah meninggal itu sebutannya adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di situ irji'i ila rabbiki radiyatan. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu radiyah, puas, nyaman, tenang, mardiyah, diridhoi Allah, diridhoi sesama manusia. Nyaman, Pak. Surga itu bisa di alam barzakh setelah di dunia. Merasa tenang, teduh, wis enak. Gak kepengin balik nang donya maneh. Enak pisan hasile. Mulane sampeyan ya kudu sabar, Pak. Ganjaran-ganjaran sampeyan, maghfirah sampeyan iku memang tidak sekarang langsung dirasakan, Pak. Tapi dirasakannya nanti setelah mati, karena itu hasilnya di situ, Pak. Apa yang dirasakan setelah mati di alam barzakh itu cermin untuk apa yang akan dirasakan nanti di alam akhirat. Maka Idul Fitri berikutnya, hari raya berikutnya adalah ketika ia bertemu dengan Allah, yaitu apa nanti di akhiratnya nanti. Jadi bertemu dengan Allah di alam nazak, di alam barzakh itu ia ketika kembali, iya kan? Terus nanti di alam akhiratnya ketika kiamat itu di situ ternyata dia tidak punya dosa, sudah mendapatkan pengampunan dari Allah. Maka di situ ketemu dengan surga yang hakiki. Kenyamanan yang hakiki itu diawali di alam barzakh, dinyamanan yang itu di alam akhirat. Nyaman. Kalau sudah begitu, kalau sudah nyaman karena punya modal maghfirah tadi itu, di situ sudah digambarkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, tentram, ya, bahasa lain tadi jannah itu adalah tatmainnu, tenang, irji'i, kembalilah kamu kepada Tuhanmu radiyah, dengan puas, nyaman, mardiyah, diridhoi Allah, diridhoi sesama manusia, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu ke dalam apa? Golongan hamba-hambaku. Disitulah maka ada pertemuan arwah dengan arwah nanti itu. Orang yang baik-baik itu akan dipertemukan dengan arwah orang-orang yang baik, termasuk keluarganya yang baik lebih dulu itu menunggu. Irji'i ila rabbika fadkhuli fi ibadi, bergabunglah kamu dengan hamba-hambaku, dipertemukan, Pak. Jadi ada pertemuan arwah nanti, termasuk materi di sini memang itu. Intinya itu pertemuan arwah dengan arwah nanti itu. Bergabunglah kamu dengan hamba-hambaku, wong sing apik-apik, wadkhuli jannati, lalu masuklah kamu ke dalam surga jannah yang lebih nyaman lagi. Masya Allah. Bertemu, Pak. Karena itu di sini ada hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda melalui sebuah pertanyaan, wa akhraja Ibnu Abi Dunya an Abi Labibah qala, an Abi Labibah berkata, lamma mata Bashar bin Barra, ketika Bashar bin Barra itu mati, bin Ma'rur, wajadat alaihi ummuhu, maka ibunya itu wajdan syadidan, merasa sedih dan sesedih-sedihnya. Faqalat, maka bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasul, la yazalul haliku yahliku min bani Salma. Ya Rasul, keluarga Bani Salmah ini tidak pernah berhenti untuk halik itu hancur, itu dalam arti mati, Pak. Mati, giliran mati gitu nggih.
Fahal tata'araful mauta fa ursila ila basyar bisalam. Apakah orang yang mati nanti itu, fahal tata'arafu, apakah orang-orang yang mati nanti saling bertemu, berta'aruf? Fa ursila ila basyar bin salam, lalu nanti di situ ada yang mau titip salam kepada Basyar yang lebih dulu meninggal. Qala Rasulullah jawab, na'am, na'am. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang zat, demi yang diriku ada di genggamannya. Kenapa? Innahum, sesungguhnya mereka yang mati, la ta'arafuna, mereka itu saling akan bertemu, saling bertegur sapa. Kama yata'arafu tayru fi ru'usil asjar, sebagaimana burung saling bercengkrama di atas pohon. Halo, gini betul Pak? Jangan kan tinggal ada burung-burung itu. Subhanallah, bertemu Pak di sana Pak. Yata'arafu. Nah, mereka yang sudah punya modal tadi digabungkan di situ. Nah, sementara kalau orang-orang itu tidak jannah, tidak nyaman karena punya masalah dan punya dosa dan tempatnya di neraka. Nanti bertemunya itu bukan dalam arti bercengkrama untuk saling merasa menyaman itu, tapi nopo? Nanti iri. Wong sing nok swarga itu didelokno wong sing nok neraka sakno ya. Nah sing neraka diketokno nang swarga, terus ngono iku celuk-celuk. Wanata ashabun nari ashabal jannah, dan penduduk neraka itu panggil penduduk surga, komunitas surga itu. An afidu minal ma, tolong po aku iku lu uncalono banyu aku iya, an afidu minal ma, tolong aku ngelak, aku panas, kirimono banyu. Ngono. Tambah diece karo sing ndok swarga. Lho ngono lho ya. Kala tidak bisa kanca-kanca hem wis tak kajak ndok donya ini gak gelem aku sampean lokno to. Lah saiki ya koyo ngene iki wis haram gak oleh kanggo sampean. Tak uncalnya ya tetep dadi panas ngguyon, wis gak iso. Nah itu siji maneh pertemuannya Pak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka antar orang yang mati dan orang yang mati itu bisa dipertemukan. Sebagaimana kemungkinan yang hidup dengan yang mati juga dipertemukan di alam barzakh, cuman melalui alam mimpi. Tapi juga ada yang bisa langsung dipertemukan Allah, yang diberi kemampuan oleh Allah. Orang yang hidup bisa berdialog dengan orang yang mati seperti Rasulullah. Pergi ke Pondok Jati beli kurma, paket baju dikirim ke Jakarta. Maksud hati ingin berlama-lama, namun waktu yang membatasi pertemuan kita. Alhamdulillah. Yang jelas kita harus terus mendapatkan maghfirah dari Allah melalui kita kalau punya salah dengan sesama segera berminta maaf. Lalu kalau kepada Allah kita melalui ibadah-ibadah dan istighfar kita, maka itulah modal utama. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, bersegeralah kamu mendapatkan maghfirah dan bersegeralah mendapatkan surga. Itu berarti apa? Siapapun tidak bisa masuk surga kalau tidak mendapatkan maghfirah dan rahmati Gusti Allah. Nah, Idul Fitri kembali kepada fitrah, itulah modal kita untuk menjadi ahli surga. Muka-muka manfaat lan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah hamdan yafina wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna minal aidina al-fitrah wal faizina fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atmim lana nuran waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
monggo yang sholat isyraq dulu, pun sudah saatnya.